Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wageng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang saya ambil nanti secara acak, di mana informasi tersebut semampu saya akan saya coba untuk melihat dan menyinkronkan terhadap energi kamu, energi manusia itu, atau energi pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau mungkin kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini bukan mengarah terhadap sesuatu hal yang bersifat positif, tetapi mengarah terhadap hal negatif. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap hal negatif? Mungkin satu energi pernah membina satu hubungan, tetapi hubungan tersebut bukan memberikan suatu hasil, yang dimana hasil tersebut
sesuai dengan harapan. Bukan hanya sesuai dengan harapan, tetapi satu energi tersebut terlalu percaya, tetapi kepercayaan itu membuat satu energi tersebut merasa menyesal. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini cukup jelas untuk membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain ketika ada seseorang yang memberikan suatu ketulusan. Ketulusan itu direspon dengan kondisi penuh emosional. Dengan kategori pihak lain datang di dalam kehidupan orang lain bukan memberikan suatu kebahagiaan, tetapi memberikan suatu kesedihan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Sepertinya ada kondisi penyesalan yang begitu sangat mendalam, yang dimana kondisi penyesalan tersebut akibat diri kamu terlalu tulus, yang dimana kondisi penyesalan tersebut akibat diri kamu terlalu banyak berhayal di dalam hubungan kamu yang selama ini kamu bina. Dari pertanyaan yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah pertanyaan itu menggambarkan kondisi di masa lalu kamu atau menggambarkan kondisi untuk saat ini. Penyesalan yang begitu sangat mendalam yang membuat diri kamu seakan-akan tidak mampu untuk ingin membuka perasaan terhadap siapapun. Penyesalan yang ada di dalam energi kamu itu membuat diri kamu merasa sensitif, merasa menutup diri. Kesensitifan kamu itu membuat diri kamu seakan-akan menyimpan suatu trauma yang begitu sangat mendalam. Di sisi lain, kartu yang saya pegang ini sepertinya kamu sudah kehilangan yang namanya kebahagiaan. Dan sepertinya kamu pun menerima berbagai kondisi kesedihan. Bukan hanya kesedihan yang kamu dapatkan dari sesuatu hal yang pernah kamu bina, tetapi kondisi kekecewaan pun seakan-akan selalu kamu dapatkan dari orang yang selama ini kamu prioritaskan. Five of Cups terdiri dari 5 cawan.
Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari kelima cawan yang saya katakan tadi, satu cawan yang saya ambil tadi seakan-akan masih membuktikan bahwasannya diri kamu itu sudah merasa kehilangan dan membuktikan rasa sakit hati kamu itu tidak bisa kamu lupakan. Dari kondisi rasa sakit hati kamu yang tidak bisa kamu lupakan, membuat diri kamu tidak melakukan segala perencanaan yang sedang kamu susun. Rasa sakit hati kamu itu membuat diri kamu tidak lagi memiliki suatu gairah yang dimana ingin menciptakan suatu perubahan. Gairah yang dimana diri kamu menginginkan suatu keseimbangan. Gairah yang dimana diri kamu tidak mau untuk bergerak agar bisa stabil. Wow, ada apa dengan posisi energi kamu? Kenapa diri kamu tidak memiliki gairah untuk menciptakan suatu perubahan hanya karena akibat dari hubungan asmara kamu yang bermasalah? Kenapa? Apakah hubungan asmara kamu yang bermasalah itu sudah membuat pemikiran kamu hancur? Apakah hubungan asmara kamu yang bermasalah itu sudah membuat dunia kamu seperti tidak lagi bisa untuk dinikmati? Buang pemikiran kamu seperti itu. Buang. Tidak perlu kamu mengasihani diri kamu dan tidak perlu kamu memikirkan rasa sakit hati yang kamu terima dari seseorang yang telah menyakiti diri kamu. Seharusnya ambil nilai positif dari kondisi kamu untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan ambil nilai positif? Karena secara tidak langsung alam semesta sudah membuka kedua mata kamu terhadap orang yang selama ini kamu perjuangkan. Ternyata orang yang kamu perjuangkan itu hanya bisa memberikan diri kamu suatu penyesalan, yang dimana penyesalan tersebut agar diri kamu merenung dan meratapi. Itu dia wagen. Stop mengasihani diri kamu akibat dari hubungan asmara kamu. Tidak ada gunanya. Semakin banyak diri kamu untuk mengasihani diri kamu, semakin banyak pula seharusnya kamu untuk menciptakan suatu perubahan. Jangan karena diri kamu menerima suatu kekacauan, kamu mengasihani diri kamu hanya untuk berputar-putar di dalam satu roda yang dimana roda tersebut tidak memiliki suatu tujuan. Kehidupan itu untuk dinikmati, bukan untuk menerima penderitaan. Saya mengakui ketulusan kamu sudah dikhianati. Tetapi dari ketulusan kamu itu, kamu sudah mengerti dan kamu sudah paham mana orang yang layak untuk mendapatkan ketulusan kamu. Kalau dia pergi meninggalkan diri kamu, berarti manusia itu tidak menghargai ketulusan kamu. Anggap seperti sampah yang kamu buang dikutip oleh orang lain, yang dimana orang lain belum tentu memberikan suatu kebahagiaan sama seperti yang kamu berikan terhadap manusia tersebut. Itu saja wagen, simple. Memang sakit, memang pahit, memang menderita. Tetapi, apakah mungkin kamu bisa memutarbalikkan waktu yang sudah berjalan? Kan tidak.
Dia yang mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan diri kamu, bukan kamu. Setidaknya ada nilai kebanggaan di dalam diri kamu itu. Jangan kamu merasa kehilangan. Dia yang akan merasa kehilangan, bukan kamu. Jadi, tolong ubah penyesalan kamu itu menjadi sesuatu hal yang jauh lebih berharga di dalam kehidupan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa pergerakan energi yang dia miliki, dan saya mencoba untuk menyatukan antara energi saya dengan energi manusia tersebut. Sepertinya manusia itu tidak beda jauh dari diri kamu. Tidak beda jauh, tetapi berbeda versi. Kamu bersedih akibat tindakan manusia itu. Manusia itu bersedih akibat tindakan dia sendiri. Akibat tindakan dia sendiri yang membuat diri dia bersedih. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan diri kamu. Kenapa? Karena dia sudah menghapus kebahagiaan yang seharusnya bisa dia nikmati, tetapi dia tinggalkan. Itu dia warga. Berbeda versi. Dia bersedih akibat tindakan diri dia sendiri. Dia bersedih dan diri dia kecewa akibat diri dia merasa ternyata ketika meninggalkan diri kamu dan jauh lebih memprioritaskan orang lain, tidak sesuai dengan harapan dia. Itu dia warga. Kartu pertama ini bukan mengarah terhadap kondisi energi kamu, walaupun saya mengatakan terhadap kondisi energi kamu itu benar-benar menyesal. Tetapi kartu ini lebih mendominasi terhadap manusia itu, yang dimana manusia itu sedang menangis. Wah, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu kedua, kartu yang terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini merasa bersalah meninggalkan diri kamu dan merasa takut melihat perubahan kamu dan merasa gelisah melihat perubahan kamu. Nine of Swords, kondisi manusia itu benar-benar di dalam fase terburuk. Dan manusia ini mencoba untuk menciptakan suatu perubahan, tetapi perubahan itu selalu saja membuat pemikiran dia mengharuskan untuk memikirkan kondisi di masa lalu, yang dimana kondisi masa lalu tersebut membuat diri dia depresi dan selalu mengingat ketulusan kamu. Ini manusia dengan kemunculan kartu kedua seakan-akan tidak bisa mengendalikan kondisi emosional dia ketika diri kamu menciptakan suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut berdasarkan dari kondisi penyesalan yang dimana diri kamu tidak mau lagi berkomunikasi terhadap manusia itu. Wow, itu dia warga. Bagaimana? Apakah perkataan yang barusan saya katakan bisa masuk secara logika kamu?
Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, dan menurut kamu perkataan saya tadi cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu, perkataan yang barusan saya katakan tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Tower ini ibarat bencana yang terjadi di dalam kehidupan dia ketika diri dia masih memikirkan diri kamu. Bencana yang saya kategorikan tadi, dia tidak terima dengan perubahan kamu dan dia cemburu ketika diri kamu tidak memberikan berbagai respon terhadap komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu. The Tower, bencana. The Tower, kehancuran. The Tower, kebebasan yang terdahulu dia ciptakan, membuat diri dia terjatuh, depresi, dan kesedihan mendalam. Itu dia Wage. Makanya saya selalu mengatakan diri kamu, seseorang yang sudah pergi, tetapi kepergian tersebut bukan kamu yang menciptakan, melainkan manusia itu yang menciptakan atas kemauan dia, karena diri dia menilai diri kamu tidak enak untuk dipandang dan tidak enak untuk bersentuhan secara kulit, dan dia mencari orang di luaran sana demi kebebasan. Lepaskan. Anggap diri kamu membuang sampah, yang dimana sampah tersebut tidak layak lagi untuk didaur ulang. Itu ya Wage. Sampai di sini cukup dimengerti. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups, di mana kemunculan kartu Eight of Cups terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik tadi, saya yakin dan saya percaya yang memutuskan satu hubungan secara sepihak adalah manusia itu. Dan saya yakin manusia itu seperti pecundang meninggalkan diri kamu, di mana ketika meninggalkan diri kamu bukan memberikan berbagai kebahagiaan, tetapi meninggalkan berbagai beban ataupun tanggung jawab. Saya yakin dengan perkataan saya tadi, manusia itu sebagai pecundang. Di sisi lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan manusia ini ingin mencari sesuatu hal yang bisa menyembuhkan luka yang dia terima ketika diri dia meninggalkan diri kamu. Ada luka yang membuat diri dia ingin pergi jauh untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan ada luka? Karena di saat manusia ini ingin berkomunikasi terhadap diri kamu, kamu tidak merespon, dan manusia ini seperti merasa kecewa dan seperti orang yang beranggapan, apakah saya tidak bisa memiliki kesempatan untuk sekian kalinya?
Apakah diri saya ini seperti orang yang menerima suatu karma, yang dimana karma tersebut mengharuskan diri saya untuk pergi sambil membawa kesedihan saya ini? Apakah diri saya masih harus untuk meyakinkan seseorang yang pernah memberikan ketulusan? Ini Dewa Geng, Eight of Cups. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini banyak arti, tetapi saya hanya mengambil satu arti saja. Di mana satu arti yang saya ambil tadi ada kaitannya terhadap kartu Five of Cups. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Kesedihan yang saya katakan tadi secara mendalam yang sedang dia rasakan, dan untuk saat ini manusia itu menangisi terhadap perubahan yang sedang kamu ciptakan di dalam kehidupan kamu, itu karena berasal dari kebodohan dia. Berawal dari kebodohan dia. The Fool, sesuatu hal yang dia anggap bisa menerima suatu perubahan ketika meninggalkan diri kamu. Perubahan itu berubah menjadi resiko. Resiko yang dimana manusia itu berada di dalam kondisi penuh dengan konflik dan bencana. Oke, Wageng? Dia yang terlalu bodoh meninggalkan diri kamu. Hanya orang bodoh yang mau meninggalkan suatu ketulusan. Hanya orang bodoh yang mau meninggalkan suatu ikatan yang dimana ikatan tersebut sakral. Hanya orang bodoh yang lebih mendominasi haus akan seks daripada menjaga hubungan yang sakral. Memilih hubungan seks secara kotor daripada menjaga hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu hanyalah orang bodoh. Kalau saya berada di dalam posisi manusia tersebut, saya akan menjaga pasangan saya. Bukannya saya mau berbicara secara sombong, tidak. Tetapi semua tergantung dari sifat dan karakter masing-masing zodiak. Semua kembali terhadap masing-masing sifat atau karakter dari zodiak. 12 zodiak, 4 unsur. Ada unsur api dan ada unsur tanah, udara dan air. Ada beberapa zodiak yang berunsurkan unsur lain, menganggap hubungan itu hanya sebagai permainan. Ada beberapa zodiak dan beberapa unsur menganggap hubungan itu adalah ikatan yang sakral. Saya tidak bisa mengatakan zodiak apa yang saya katakan tadi, karena ketika diri saya mengatakan zodiak tersebut akan membuat diri kamu merasa tersinggung. Tetapi itulah secara kenyataan. Coba kamu pikirkan secara logika. Tergantung dari sifat dan karakter dari masing-masing zodiak. Oke, Wageng, kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Four of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Four of Pentacles, di mana kartu yang saya pegang ini terdiri dari 4 koin. Kenapa saya mengatakan koin? Koin tersebut mengarah terhadap Pentacles. 3 koin dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. 3 koin saya kategorikan manusia itu benar-benar terpuruk. 1 koin yang sedang dipegang membuktikan manusia itu
malu dengan kondisi diri dia, yang dimana kondisi diri dia benar-benar sedang hancur. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut manusia itu sedang menangis melihat perubahan kamu, dan manusia ini seperti ingin pergi sambil menangisi keadaan dia. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.